Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukuran yang milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, dan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, Alhamdulillah, tidak henti kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah ini, saya tidak akan bisa kita menghitungnya. Kita masih diberi nikmat sehat, kuat, dan nikmat iman dalam diri kita yang kita rasakan hingga detik ini. Semoga nikmat ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kita syukuri, kita gunakan dalam ketaatan kepadanya, sehingga nikmat ini berbuah nikmat-nikmat berikutnya dan nikmat terbesar nanti kelak di yaumil qiyamah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kita juga bersyukur hari ini kita sudah berada di hari-hari akan menghadapi bulan suci Ramadan. Masya Allah, hitungan hari, ya tinggal hitungan hari. Kita memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan sekian banyak nama bagi bulan Ramadan yang sangat istimewa. Bulan Ramadan juga sebagian ulama menyebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, di mana melalui bulan Ramadan ini kita mendidik dan melatih diri kita untuk senantiasa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buahnya nanti kita menjadi orang yang lebih baik selepas dari Ramadan nanti. Nah, Bapak Ibu, tema kita kali ini sebagaimana mungkin sudah diinformasikan ya, terkait dengan bagaimana mendidik generasi ke depan, mempersiapkan generasi yang unggul dan berkarakter tangguh. Kita akan nanti berdialog dengan Ustaz Herman dan Pak Ruli dari DT Peduli. Namun izinkan saya menyampaikan pengantar ya tentang bagaimana kita memang diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan generasi setelah kita, anak keturunan kita adalah generasi yang lebih baik dari kita. Doa Nabi Ibrahim dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaiki, jadikan anak keturunanku itu lebih baik dariku. Dan itu juga Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang kita minta kepada Allah. Kita ingin anak keturunan kita nanti lebih baik dari kita. Lebih baik ekonominya, lebih baik fisiknya, dan tentu lebih baik lagi imanannya, agamanya. Namun tentu saja kita berada pada zaman anak-anak kita ini pada zaman yang berbeda dengan zaman kita dahulu ya. Dan kita pun diperintahkan untuk mendidik anak kita sesuai dengan zamannya ya. Sudah berbeda zaman, mungkin Bapak Ibu yang sekarang ada yang usianya sudah 50-60 tahun. Sementara anak-anak kita ya lahir di generasi milenial ini ya, disebut dengan generasi Z, begitu, yang mereka lahir dengan teknologi, tantangan dan ujian teknologi, di mana berbeda dengan kita, zaman kita dahulu. Maka ta'dzibun nas fi zamanihim, kata Ali bin Abi Thalib, ta'dzibun nas ya, ajari adab, ajari ilmu orang-orang itu, anak-anak kalian fi zamanihim, sesuai dengan zaman mereka ya, sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang dengan ujiannya boleh jadi jauh lebih berat. Namun demikian kita tidak boleh kalah gitu ya. Dan Islam mengajarkan mendidik anak-anak generasi kita sejak lahir bahkan. Kalau kita buka misalkan kitabnya Dr. Abdullah Nasihullah ya, dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam, sudah ada terjemahannya, pendidikan anak dalam Islam. Beliau menyampaikan bahwa pendidikan itu diawali bahkan sejak dalam kandungan. Ketika bayi dalam kandungan, kedua orang tuanya sudah memberikan pendidikan-pendidikan
secara langsung maupun tidak langsung, begitu ya. Ketika masih dalam perutnya, maka orang tuanya lah yang banyak membaca Al-Quran, berdoa, berzikir kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 189 kalau tidak salah ya. Yakuna minas salihan rabbahuma andau rabbahuma, kedua orang tuanya itu sudah berdoa ketika bayi dalam perutnya ini agar kelak menjadi seorang anak yang soleh, anak yang baik, anak yang menjadi penerus yang lebih baik. Saya kira itu yang disampaikan dalam Al-Quran, sehingga memang kewajiban kita, Bapak Ibu, Ayah, Bunda, sebagai orang tua, mendidik anak-anak kita agar mengenal Islam, mengenal Allah, dan ini kewajiban kita ya sebagai orang tua, memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita, sehingga mereka menjadi generasi yang lebih baik. Jangan sampai kalah dengan teknologi situasi sehingga anak-anak kita dijauhkan dengan Islam dan tidak mengenal Islam. Alhamdulillah. Oleh karena itu tema kita akan mempersiapkan generasi unggul dan berkarakter. Tentu saja ketika seorang anak kita kenalkan dengan Islam bukan berarti tidak kenal dengan ilmu yang lainnya. Ya, boleh saja dan bagus ada di antara putra-putri kita yang bercita-cita mungkin jadi astronot gitu ya. Kalau anak-anak kan wah luar biasa cita-citanya, ingin jadi dokter, insinyur atau apa saja, tapi tentu yang harus memiliki karakter yang kuat dengan agamanya. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Herman. Beliau adalah Direktur DT Insani, ya, Duta Transformasi Insani. Ini bagaimana pelatihan dalam bidang pengembangan SDM, kemudian spiritualitas, dan juga yang lainnya kita tanya beliau nanti ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Kalau ini sepertinya berada di satu tempat ya. Iya, sedang ini Ustadz di Malang, di Batu. Masya Allah, berada di Malang ya. Malang dan Bandung serasa dekat sekarang ya dengan teknologi, Masya Allah. Baik, Ustadz Herman nih berkenaan dengan persiapan mendidik atau mempersiapkan generasi unggul ini. Seperti apa nih Ustadz Herman, kita mungkin yang Ustadz ketahui dalam Islam mempersiapkan generasi yang lebih baik ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Mulyadi, Bapak dan Ibu yang menyimak saat ini baik di MKFM, di MKTV, kemudian di Zoom ya, dan media-media lainnya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mulyadi bahwa di antara kewajiban kita sebagai orang tua ya tentu mempersiapkan generasi kita selanjutnya yang lebih baik. Tentu kalau kita melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, tadi sampaikan Ustadz Mulyadi, sudah berbeda zamannya ya. Dari mulai teknologi yang sekarang sangat luar biasa gitu. Ditambah lagi dengan situasi dan kondisinya yang sudah berbeda dengan dulu. Tentu kita juga dalam cara mendidik Ustadz ya, harus ada inovasi atau harus ada perubahan dari apa yang dulu pernah kita alami dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita gitu. Kan kalau kita dulu Ustadz masih ingat saya dulu dengan istilah pamali ya Ustadz. Pamali oleh orang tua udah takut. Kita tidak mau melanggar. Kalau anak sekarang kan kalau bilang pamali mereka akan bertanya apa pamali gitu ya. Pamali itu nampaknya suami dari Bu Mali. Anak sekarang ya. Gitu. Nah maka dengan melihat situasi dan kondisi ini, apalagi sekarang kan menjelang momentum Ramadan Ustadz ya, tentu kita harus benar-benar memberikan ruang ya, memberikan sarana prasarana kepada generasi kita agar mereka sekalipun situasi kondisinya sebagaimana yang kita rasakan saat ini, tetap kita sebagai orang tua harus benar-benar berusaha maksimal ya mendidik, menyiapkan generasi kita yang lebih baik. Nah, maka di bulan Ramadan ini kami di Duta Transformasi Insani, Ustadz di DT Insani,
tentu sebagai lembaga yang memang konsen salah satunya di SDM ya, termasuk di kegiatan-kegiatan spiritual, maka kami mengadakan kegiatan untuk generasi muda, Ustaz, berkaitan dengan persiapan Ramadan dengan program pesantren kilat, Ustaz. Jadi pesantren kilat sebagai salah satu bentuk lah upaya kita dalam mendidik generasi kita agar menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat, orang-orang yang memiliki karakter kuat, ya, karakter baik dan kuat, juga memiliki keimanan yang baik, serta memiliki akhlak yang mulia, Ustaz. Begitu, Ustaz, kira-kira. Baik, ya, Masya Allah. Jadi memang harus dengan sengaja kita siapkan dan dengan metode yang juga dipersiapkan, Ustaz, ya, karena betul, tadi kondisi dan situasinya berbeda, begitu. Dan pendidikan ini bisa bersifat yang long term, ya, bisa panjang tentunya, tapi juga bisa kita siapkan dengan short term, pendidikan singkat, kilat, tapi memberikan warna, memberikan sibgoh, celupan yang itu membekas bagi anak-anak kita. Baik, Ustaz, ini berkaitan dengan tadi mungkin ada program Ramadan, ya, program Ramadan. Ya, ini kenapa nih mengambil momentum Ramadan ini sebagai juga bagian dari pendidikan buat generasi kita? Ya, kita melihat Ramadan itu kan momentum perubahan, momentum di mana kalau Nabi itu justru banyak menorehkan tinta-tinta emas kesuksesan umat Islam gitu ya di bulan Ramadan. Sehingga jangan sampai kesan kalau bicara Ramadan tuh ya orang bermalas-malasan karena lemes, tidak makan, tidak minum gitu ya. Orang Ramadan itu hanya sebatas momentum ya nahan lapar dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi justru Ramadan itu harusnya menjadi momentum perubahan fundamental dalam diri kita secara pribadi ataupun bagi umat Islam secara keseluruhan. Wabil khusus lagi adalah generasi-generasi kita. Jadi bagaimana dengan waktu yang singkat, hanya sebulan ya Ramadan itu, tapi benar-benar memberikan kesan perubahan yang mendalam. Karena di sisi lain Ramadan itu rata-rata orang antusias belajarnya juga lebih baik. Kemudian di Ramadan juga spiritual orang meningkat, dari mulai istilahnya meningkatnya orang berdonasi dalam artian bersedekah ya, termasuk meningkatnya orang dalam mencari ilmu. Itu terjadi di Ramadan. Maka dengan melihat ini kami berupaya bagaimana membuat sebuah kegiatan ya, kegiatan walaupun waktunya terbatas tapi tadi di dalamnya benar-benar penuh dengan makna ya, kegiatan-kegiatan yang di dalamnya penuh dengan ilmu, di dalamnya banyak kegiatan yang bisa diikuti sehingga mudah-mudahan walaupun disebut pesantren kilat, tapi benar-benar bisa membawa perubahan terutama dari sisi akhlak kepada generasi kita, Ustaz. Baik, Masya Allah. Jadi ini penting Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian semua ya, di momentum Ramadan ini ya, tidak kita lewatkan. Benar apa disebutkan Ustaz Herman tadi bahwa suasana, situasi, kondisi ini sangat kondusif, sangat kuat mendorong buat kita semua banyak belajar ya. Tentu saja ini kesempatan juga untuk mendidik generasi kita, anak-anak kita, remaja yang masih anak-anak atau remaja, belajar mengenalkan Islam lebih banyak lagi. Mungkin dan bukan mungkin ya, kenyataannya memang gitu, tidak semua anak-anak bisa masuk pesantren, tidak semua bisa belajar di pesantren, tidak semua ya, karena kalau semua pesantren jumlah pesantren terbatas ya, minat pesantren juga mungkin beragam, tidak semua berminat pondok, ada juga karena kendala tempat, kendala biaya, kendala sekolah dan seterusnya lah begitu. Namun tidak pesantren pun tetap bisa merasakan suasana pesantren, bisa merasakan belajar Islam, dan itu jadi bekal ya. Masya Allah, banyak ternyata nih, setahu saya ya Ustaz Herman, para alumni Sanlat ya pesantren kilat, lalu kemudian mereka ya menemukan perubahan-perubahan hidup, menemukan
bekal hidup, menemukan bekal spiritual, sehingga mungkin kok sekolahnya di sekolah umum, lanjut kuliah di kuliah umum, bekerja tempat umum, tapi sudah punya bekal nih, bekal spiritual, bekal keagamaan, bekal ilmu agama ini sangat penting ya. Dan Ramadan ini momen yang begitu untuk bagaimana membangun spiritual ini lebih kuat lagi. Amalia Ramadan lah ya. Bagaimana di bulan Ramadan semua semangat, TV-TV juga tentang Islam, tentang ceramah banyak gitu ya. Beres Ramadan mah udahan lagi itu ceramah-ceramahnya ya. Dan banyak sekali, nah sehingga momentum ini sangat tepat sekali. Baik, sebenarnya Ustadz Herman, metode apa nih ya yang diterapkan dalam Sanlat MQ ini sehingga kita harapkan memang bisa banyak merubah, bisa banyak menggugah bagi para generasi kita untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi tadi. Ya. Baik, jadi Ustadz, sebagaimana yang kita pahami dan selama ini kita diajarkan ya di Darut Tauhid khususnya, bahwa ketika mengadakan kegiatan itu memang kita harus memikirkan bagaimana agar si aktivitas itu tidak menjadi aktivitas insidental. Jadi kalau bicara ibadah tadi kata Ustadz, orang di Ramadan berubah gitu ya, jadi lebih baik ibadahnya, tapi selesai Ramadan selesai juga ibadahnya gitu. Nah itu kan sangat sayang gitu. Nah maka kita insya Allah dalam kegiatan Sanlat ini Ustaz, apalagi sekarang ditunjang dengan teknologi ya. Jadi teknologi yang bisa benar-benar menjadi sarana untuk terus memotivasi diri kita dalam hal ibadah. Maka kita membagi sebetulnya 3 kegiatan dalam Sanlat ini. Satu yaitu dengan MQ motivasi Ustaz. Jadi di dalamnya nanti ada virtual tour tentang keajaiban di bulan Ramadan. Nah, kenapa ini diangkat? Ini sifatnya online, Ustaz. Sehingga orang teknologinya bisa dimanfaatkan gitu ya. Kemudian kita juga akan coba bagaimana mengenalkan tentang karakter baik dan kuat. Jadi karakter baik dan kuat yang terinternalisasi, bukan hanya sekedar hafal rumusnya, tapi terinternalisasi. Kemudian kita juga akan mengajarkan bagaimana tentang keajaiban Al-Quran, kemudian tentang 7 cinta dan muhasabah. Jadi di momentum pertama nanti yang sifatnya online, kita bicara tentang motivasinya terlebih dahulu. Kemudian nanti masuk Ustadz secara offline. Nah ini juga menarik Ustadz ya, karena setelah 2 tahun kita pandemi ya, kemarin 2020-2021, nyaris kan kita tidak bisa mengadakan Sanlat secara offline, Ustadz. Jadi orang online semuanya. Nah sekarang alhamdulillah insya Allah kita adakan secara offline lagi, adanya dulu gitu ya. Kemudian ada offline. Nah offline ini bicara tentang apa? Pembiasaan ibadah, Ustadz. Ya, pembiasaan ibadah. Bagaimana generasi kita dididik menjadi orang-orang yang terbiasa dengan ibadah itu bukan lagi ibadah yang dalam tanda kutip hanya musiman. Jadi kita ingin mereka agar terbiasa terus membaca Al-Quran. Maka ada materi tahsin Qurannya. Kemudian ada fikihnya. Kemudian ada zikir gitu ya. Kemudian ada tentang bagaimana memahami ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Ini kita bicara tentang pembiasaan ibadah. Nah kemudian nanti di aktivitasnya kita juga insya Allah Ustadz, karena ini sifatnya offline, jadi bukan hanya sekedar di dalam ruangan, tapi kita juga ada aktivitas di outdoornya, Ustaz. Di outdoornya berkaitan dengan game dan lain sebagainya. Tentu di saat Ramadan game-nya kita tidak akan yang dalam tanda kutip saja mengundang rasa lapar dan haus gitu. Yang istilahnya tetap berkaitan dengan berbasis keilmuan. Nah, paskanya insya Allah kita juga ada semacam ya evaluasi kemudian pendampingan Ustaz pasca daripada pesantren kilat ini. Karena harapan kami tadi apa yang didapatkan selama kegiatan di Ramadan ini tidak berhenti ketika Ramadannya sudah berakhir. Tapi bagaimana kita bisa terus menjaga, saling mengingatkan gitu ya, agar apa yang kita lakukan di Ramadan itu adalah bagian dari yang harus dijaga pasca Ramadannya. Begitu Ustaz. Baik, Masya Allah. Jadi lengkap nih buat Bapak Ibu, mungkin juga ada yang hadir ya kesempatan pagi hari ini. Jadi metodenya sangat diupayakan. Satu, memanfaatkan teknologi ya, tadi sampai Ustaz Herman ada virtual tour Ramadan. Nanti bagaimana
merasakan Ramadan di Mekah, Ramadan di Madinah, di Darut Tauhid gitu, walaupun masih di rumah. Nah, nanti berikutnya bisa offline, ketemu di DT, sudah merasakan langsung nanti suasana ibadah, suasana pembiasaan tadi yang sampaikan Ustaz Irman. Ya, dalam dunia belajar namanya experiential learning, bagaimana belajar dari pengalaman yang langsung melibatkan fisik, melibatkan hati, pikiran, dan pembiasaan tadi, sehingga menjadi sesuatu yang bisa dibiasakan selanjutnya. Dan tidak berhenti di situ, tadi sampaikan Ustaz Irman, setelah sanlat ini akan dilanjutkan, ada maintenance-nya, karena seperti pada umumnya gitu ya di Indonesia, mungkin kalangan kaum muslimin ada yang semangat dan semangatnya Ramadan saja. Ya, Ramadan mah semangat, ibu-ibu juga begitu Ramadan semangat tadarusan ya. Beres Ramadan diajak tadarusan teh ngambek Ustaz Irman. Ayo Bu tadarusan pangeus Ramadan katanya. Ya disangkanya tadarusan itu hanya di bulan Ramadan saja. Padahal baca Quran mestinya sepanjang ayat. Diajak sedekah, kan udah kemarin sedekah Ramadan, zakat juga beres kecil Ramadan. Padahal sedekah tidak hanya terbatas bulan Ramadan. Nah, pentingnya maintenance, pentingnya penjagaan dan penguatan terus ya, sehingga amal-amalnya anak-anak kita tidak hanya karena sanlat ya, tidak hanya karena Ramadan, tapi justru inilah saatnya sibghoh tadi mencelup. Kalau udah dicelup warnanya udah lain nih. Warna baru ini yang harus kemudian terus dibawa dalam kehidupan putra putri kita. Begitu, Ustaz Irman, ada yang ditambahkan lagi sebelum saya melangkah ke Pak Ruli nih, nampaknya ada Pak Ruli juga. Oke, ya. Kita beralih dulu ke Pak Ruli, Ustaz Irman. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, mohon maaf ya, ini Pak Ruli, Direktur DT Peduli. Selain tadi kita membahas mensiapkan generasi tangguh itu dengan pola short term ya, waktunya short time ya, waktunya singkat short term begitu. Waktunya yang singkat dengan pesantren kilat. Sebenarnya di Darut Tauhid juga ada program yang long term ya, pendidikan formal yang lebih panjang. Nah, kita tanya Pak Ruli, apa nih programnya Pak Ruli, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jamaah, Ustaz Irman. Masya Allah, ini DT Peduli juga nih dulu Ustaz Irman ya. Masih ingat mungkin angka-angkanya nih kalau dulu kita tanya. Sorry ya. Jadi kalau bicara ke depan tentu bicara dari belakang atau saat ini ya. Mungkin saya ambil fenomena saat ini aja ya. Kalau DT Peduli merasakan sekali, kita ada 424 orang. Itu tersebar di 32 lokasi kabupaten kota, dan merasakan sekali terjadi juga perubahan nih di dalam organisasi. Saat ini rata-rata usia santri karya itu 29 tahun. Itu turun dari sebelumnya 31, 32 gitu ya. Direksi sekarang 39 tahun rata-rata. Ada sih yang paling senior yang sedang ngomong. Kemudian di level berikutnya GM misalnya itu sudah 37 tahun, 36, 7 sekian. Ini artinya apa? Indikasi bahwa memang makin usia muda gitu. Milenial kita tuh sempat sampai 67% ya. Jadi memang kalau di fenomena organisasi kami aja sudah terasa gitu. Jadi kesiapan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusianya juga harus disiapkan. Nah, kita udah mulai nih tahun ini misalnya meluncing. Ini sebelum saya bicara untuk jamaah ya, program di dalam dulu. Sebelum meluncing, baru-baru ini ya, sebelum kerjasama dengan DTI juga, melihat fenomena itu, kita meluncing adanya upaya-upaya pendidikan yang lebih permanen, lebih jangka panjang konsepnya ya. Konsepnya kita mengenalkan DT Peduli Academy. Di sini kita melatih, belajar, pelatihan, kemudian juga sekaligus benchmark, macam-macam polanya seperti suatu akademi ya, selama 6 bulan itu untuk 2 posisi utama. Pertama, kita terasa sekali di level manajemen middle, di pertengahan, kemudian juga di line management. Line management kita tahun ini dengan adanya perubahan organisasi, sudah ada beberapa manajer baru yang memang masih muda dibanding posisi sebelumnya ya. Jadi memang ini bagian dari regenerasi yang kalau tidak disiapkan dengan baik, secara terstruktur dan dipantau, dikawal dengan baik dengan program yang modular, yang terstruktur juga, maka akan
baik berpotensi mungkin kesulitan organisasi di masa yang akan datang. Di pihak lain, DT Peduli sebagai organisasi yang diharapkan bisa tumbuh, mengembangkan penetrasi dakwah DT di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara, itu juga tentu diharapkan punya semangat yang sejalan dengan semangat apa yang ada di masyarakat. Sehingga update perkembangan tentang teknologi, tentang teknososial apapun di luar sana harus jalan, dan kita harus bersiap untuk bisa menanganinya. Nah, untuk itu kita pun sudah mulai menyiapkan kader-kader yang dari luar yang masuk ya. Tadi perubahan di dalam, kemudian dari luar juga sangat-sangat diharapkan nanti beberapa kader ke depan itu datangnya dari orang-orang yang memang usia muda yang sejalan dengan keinginan tantangan ke depan, yang memang menggunakan fasilitas program-program DT Peduli. Nah, program yang paling terasa yang sudah berjalan selama ini adalah orang tua asuh, salah satunya karena ini dalam konteks membantu mendukung biaya yang dibutuhkan untuk program utama. Kami ada program di pendidikan, itu ada beberapa program ya. Mungkin saya bisa sampaikan beberapa hal, diantaranya satu di beasiswa pelajar tangguh, ini khusus untuk pelajar yang tingkat SMP, SMA, SMK, dan juga perguruan tinggi. Tahun ini kita mulai mencoba mengurangi dan bahkan sudah hampir nol ya support untuk yang level SMP. Kenapa? Karena tadi shifting kita ingin bahwa pengkaderan itu kita perkuatnya di SMP dan perguruan tinggi, sehingga alokasi beasiswa untuk yang SMA dan perguruan tinggi ini dinaikkan. Demikian juga jumlah sudah pasti jumlahnya, misalnya untuk yang seperti Bapak dan Ibu ketahui, untuk yang SMA, SMP Askia, sekolah Askia di Tangerang itu full 100% dibiayai oleh donatur. Itu ini program beasiswa ya, untuk khususnya untuk mustahik, itu juga tahun ini akan mengalami kenaikan lagi, ditambah yang 30 dan 45 orang lagi. Kemudian untuk yang perguruan tingginya ini yang cukup lumayan, kita nambah lagi mungkin 100 lagi ya, dari tahun lalu 100. Jadi ini karena akselerasi yang terjadi terasa sekali adalah kebutuhan untuk di level middle management untuk tadi kembali lagi membantu menyebarkan dakwah di Indonesia gitu ya. Kira-kira gitu Ustaz sementara info. Ya, ini memang bagian dari program pilar pendidikan ya Pak Ruli, di mana di pilar pendidikan kita juga mendidik generasi kita, generasi dari tingkat tadi SMP, SMA atau yang selevel ya di SMK, juga sekarang sudah masuk ke ranah perguruan tinggi, karena kalau anak kuliah dan lulusnya lebih siap pakai nanti lulusannya mudah-mudahan gitu ya. Dan tahun ini juga sudah mulai dilibatkan nih di titik-titik cabang-cabang ya, dari BK maupun STI yang sedang kuliah juga, untuk bagaimana bisa mengabdi di masyarakat, ada yang jadi imam, jadi pendakwah, pelosok, pendakwah Quran dan sebagainya. Saya kira ini mudah-mudahan bisa lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat kita. Ini menarik tentang program orang tua asuh tadi nih Pak Ruli, ya seperti apa nih program ini digulirkan dan bagaimana prosesnya? Kalau mungkin di antara para pemirsa, para penyimak, pendengar ini juga tertarik nih bagaimana program orang tua asuh ini, sehingga boleh jadi tidak semua punya anak, masih generasi anaknya sudah gede-gede karena sudah nenek-nenek, tidak ada, tapi ingin juga nih berbagi, ingin menjadi bagian dari orang tua asuh, atau sebaliknya anaknya mungkin juga sudah ada masih kecil-kecil tapi juga ingin tetap berkontribusi, ingin tetap bisa menjadi bagian dari mendidik generasi yang lebih baik lagi ke depan tadi. Silakan Pak Ruli. Ya, betul sekali Ustaz. Jadi program orang tua asuh ini tahun ini dibuat lebih baik ya konsepnya, karena memang sangat relevan dengan konsisten keberlangsungan ya, sustainability dari pendanaannya.
tentu sangat tidak baik ketika program ini berhenti di jalan. Ini yang tidak memungkinkan. Tidak ada kata lain selain adalah harus jalan terus gitu ya. Jadi karena itu beberapa upaya tahun ini kita coba misalnya mulai menganalisa kembali komposisi sumber dana yang dialokasikan. Tentu dari dana zakat sudah pasti karena kita melibatkan mustahik yang masuk asnaf fakir miskin ya dari seluruh Indonesia, cabang-cabang di Indonesia DT Peduli diambil beberapa orang dan nanti cabang ini yang berkomitmen untuk mengirim dan setelah melalui proses seleksi tentunya dibantu oleh tim dari Yayasan DT Rahmatan lil Alamin ya dari Dirbik. Ini setelah tersaring dan mereka akan selama 3 tahun sekolah atau ada yang 4 tahun tambah 1 tahun hikmah itu untuk dibiayai dari dana zakat. Kemudian dari juga beberapa korporasi yang memiliki yang bisa menjadi orang tua ASI yang memberikan support pendanaan ini kita alokasikan sekitar 70% bahkan kalau dibilang ukuran nilai mungkin 10 miliar ya itu kita alokasikan untuk difokuskan kepada program-program yang memang seperti tadi di Azkia ya sudah sangat jelas kurikulumnya, kemudian juga di STAI DT juga sudah jelas. Ini diharapkan donasinya muncul dari orang tua, dari perusahaan atau korporasi biasanya yang mampu untuk mengambil beberapa anak dalam jumlah yang besar. Ini misalnya kita menghitung kalau kebutuhan per anak itu paling tinggi 3.500.000 per tahun, maka tahun ini kita berharap bisa membuat beberapa skema, karena ada juga donatur yang mampu mungkin hanya setengahnya, ya, jadi kita ada beberapa skema A gitu, 1,75, kemudian skema B yang 500.000 dan yang ada juga yang skema C 250.000. Ini dalam upaya untuk melihat bahwa kemampuan dari orang tua asuh atau cara pemberi beasiswa ini tidak sama, sehingga nanti kita berharap ada keseimbangan ya yang besar maupun yang tidak mampu. Kemudian untuk masyarakat umum yang mungkin kita sesuaikan donasinya apapun, berapapun uang yang dimiliki dan yang bisa disumbangkan, ini kita alokasikan dalam program crowdfunding, nanti menggunakan platform crowdfunding, ini ada sekitar 10% dialokasikan, jadi sekitar 1,4, total semua 14 miliar tahun ini, 14,9 sebenarnya hampir 15 miliar, ini perkiraan kita. Mudah-mudahan nanti dengan crowdfunding ini akan ada mungkin istilah anak angkat ya, jadi tidak teralokasi khusus orang tua untuk anak yang mana, namun karena dia dalam semangat crowdfunding kita akan mengalokasikan ke beberapa anak dan semua nanti pelaporannya akan ke umum ya, secara umum gitu. Kemudian sumbangan lain juga bisa masuk dari yang canceling, dari yang donatur-donatur zakat yang memang tidak infak umum ya kita sebutnya, tidak khusus untuk ini. Itu kira-kira perubahan atau penambahan penguatan untuk strategi funding, sehingga kami sangat berharap nanti pada saat waktunya kami launching dengan sangat lengkap informasinya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa ikut berperan serta. Kita sudah bisa lihat tahun ini ya, saya tadi menambahkan sedikit Ustaz, kita sudah menyiapkan santri yang saat ini dapat beasiswa untuk Ramadan, 20 orang sedang dipusatkan pelatihan untuk mereka nanti disebar ke masjid-masjid di daerah-daerah yang membutuhkan untuk mereka berperan imam, juga memberi kultum dan sebagainya ya. Selama Ramadan ini salah satu proses hikmat dan mereka nanti berlatih di sana selama proses. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ruli ya. Jadi lengkap informasinya, saya kira Bapak Ibu ini ada program orang tua asuh ya, jadi kita berpikir dan bagaimana ikut berperan gitu menyiapkan generasi. Mungkin tidak semua bisa mengajar, tidak semua bisa jadi guru, tidak semua bisa mendidik, tapi juga bisa menjadi bagian proses pendidikan dalam penyiapan generasi itu. Diantaranya apa disampaikan Pak Ruli tadi, kita bisa berdonasi, baik tadi bersifat korporat misalkan gitu ya, dari perusahaan, dari lembaga, atau bisa bersifat perorangan. Siapapun kita bisa berperan menjadi bagian dari ladang amal ini, sehingga kita
punya generasi yang terbaik ke depan. Karena memang tidak semua secara finansial cukup untuk belajar, tidak semua cukup untuk bisa sekolah, tidak semua bisa punya biaya untuk menuntut ilmu. Tapi dengan bersinergi, di antara kita yang diberi kecukupan harta, kecukupan biaya untuk berbagi, sehingga tetap bisa mendapat nilai pahala dan amal dari program-program yang disiapkan oleh DT Peduli ini. Baik, waktu kita kurang lebih 15-14 menit ke depan. Ada Ibu Irma yang sudah resen. Nanti juga ada beberapa yang masuk lewat YouTube, lewat yang lainnya kita buka dialog ya. Ustadz Herman dan juga Pak Jiruli. Ibu Irma dulu silakan Bu. Boleh unmute Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mulyadi, Ustadz Ruli dan Ustadz Herman ini. Ya. Mau izin bertanya, dari penjelasan Ustadz Herman maupun Ustadz Ruli tadi gitu ya. Nah ini sebagai orang tua yang barangkali ingin, karena gini program Sanlat ini kan ketika memasuki bulan Ramadan itu berbagai lembaga menyelenggarakan gitu. Nah ini pertanyaannya, kalau misalnya orang tua ingin memilih Darul Tauhid sebagai tempat anaknya Sanlat, atau mungkin tadi bisa dengan corporate dan sebagainya, bisa perorangan. Kira-kira bisa diberikan penjelasan nggak Ustadz Herman, apa sih sebetulnya yang berbeda yang di konsep pendidikan dan pengajaran yang ada di Darul Tauhid itu yang berbeda barangkali dari tempat-tempat yang lain. Nah ini barangkali mungkin ada sedikit keistimewaan yang bisa dijelaskan kepada kami misalnya sebagai orang tua ataupun mungkin sebagai corporate gitu ya, kalau ingin bekerja sama misalnya ingin melakukan pembinaan atau pengembangan SDM perusahaan ataupun yang tadi ya misalnya sekarang program Sanlat. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Irma, pertanyaannya bagus sekali ya. Nih, silakan Ustaz Irwan, apa nih benefitnya, apa kelebihannya ikut Sanlat DT, karena di Ramadan mah di masjid-masjid juga banyak Sanlat gitu ya. Nah, ini menarik. Silakan Ustaz Irma. Baik, terima kasih Bu Irma, mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi memang kalau melihat kegiatan di Ramadan ya, hampir semua tempat, masjid, sekolah, memang rata-rata mengadakan Sanlat. Tentu dari kegiatan-kegiatan ini ada keunggulannya masing-masing ya. Nah kalau kami di Darul Tauhid sekali lagi, ketika mengadakan Sanlat, tentu yang pertama kami sebagai lembaga yang memang fokus ya di Darul Tauhid ini kan DTI ini menjadi satu lembaga, satu-satunya lembaga yang ditunjuk diberi amanah di DT dalam hal pengembangan SDM, baik SDM yang sifatnya orang tua, remaja, kemudian anak-anak. Nah termasuk di Sanlat ini kita sudah sekian belas tahun Ustadz Mulyadi ya diberi amanah untuk mengadakan pesantren kilat MQ. Peserta yang terdata juga sudah mungkin belasan ribu ya yang ikut pesantren kilat di awal-awal sebelum pandemi gitu. Nah, lalu apa yang kami berikan? Di antaranya kalau kami Ustadz ada pendekatan Sanlat itu namanya basis Ustadz. Basis itu singkatan Ustadz. Jadi satu kita bicara tentang kebenaran atau benar, kemudian aplikatif ya, kemudian S-nya sederhana ya, I-nya inovatif dan S-nya solutif. Jadi kita dalam kegiatan Sanlat ini lebih mengedepankan bagaimana tadi mendidik anak-anak kita ya untuk bisa memahami tentang sebuah kebenaran dan yang sifatnya aplikatif Ustaz. Jadi lebih pada ngedidik karakter. Ya, kita tahu di Darul Tauhid ada yang disebut dengan karakter baik dan kuat. Ya, bicara tentang keikhlasan, bicara tentang kejujuran, bicara tentang ketawaduan, bicara tentang berani, bicara tentang disiplin, bicara tentang tangguh. Nah, jadi ini yang memang kita terus berikan kepada peserta pesantren kilat ini Bu Irma. Di sisi lain, kurikulum yang sudah ada di Darul Tauhid memang kurikulum yang lebih
pendekatannya kepada pembiasaan. Jadi pembiasaan bagaimana anak-anak lebih dididik bukan hanya sekedar teori karena waktunya singkat gitu ya. Teori kita berikan tapi hanya sekian persen. Tapi sebagian besar dari yang kami berikan adalah bagaimana si peserta didik pesantren kilat ini lebih dididik kepada kebiasaan-kebiasaan. Contoh bagaimana ketika mereka dari mulai pagi bangun jam berapa, diajarin tahajud. Kemudian bagaimana ketika mereka digiring ke masjid, bagaimana sandal mereka di masjid bisa rapi. Kemudian ketika mereka masuk di masjid, mereka bisa mengikuti aktivitas ibadah dengan baik gitu ya, dengan teratur, dengan tertib. Kemudian di kegiatan-kegiatan outdoor pun sama. Jadi kelebihan yang kami berikan tentu yang pertama tentang kurikulumnya yang sudah ada gitu ya, dari awal sampai akhirnya. Kemudian dari sisi kegiatan yang memang sudah terstruktur, yang sudah sekian tahun kita coba dan hasilnya alhamdulillah banyak sekali orang tua yang menyampaikan tentang perubahan yang ada pada diri anak. Walaupun tadi kegiatannya bersifat, kata Ustadz Mulyadi itu bersifat pendek ya, jangka pendek. Tetapi menariknya juga Ustadz, insya Allah tahun ini ya, ketika bicara sanlat yang diadakan, tadi kita juga bekerja sama dengan DT Peduli, Ustaz. Kita bekerja sama dengan DT Peduli, jadi sanlat yang diadakan bukan hanya sekedar di Bandung, Ustaz, tapi di seluruh cabang DT Peduli. Dengan kurikulum, kegiatan yang sama dengan apa yang diadakan di Bandung. Kalau dulu kan orang sanlat harus langsung ke Bandung semua, gitu sehingga bisa 5.000, 4.000 peserta, Ustaz. Nah sekarang ketika dalam kondisi seperti sekarang karena masih pandemi ya, artinya masih adalah dalam artian kekhawatiran orang tua ketika anaknya datang ke Bandung, maka kami pun memfasilitasi silakan tinggal daftar di cabang-cabangnya DT Peduli yang sudah berada di sekian provinsi, kota, kabupaten. Jadi insya Allah kalau dari sisi tadi keunggulan yang kami berikan adalah dari sisi kurikulum, kegiatan-kegiatan yang memang sudah terstruktur. Kemudian fasilitatornya sudah berpengalaman untuk mendampingi kegiatan-kegiatan sanlat. Kenapa? Karena kami memang fokus sekali lagi. Ketika bicara sanlat, kami fokus mengawal kegiatan ini dari awal sampai akhir, insya Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ustadz Mulyadi. Ya. Pak Ustadz Herman, jadi kalau dari penjelasan Ustadz Herman tadi, ini lebih kepada membangun habit ya, ketika santri-santri itu kembali ke rumah, ya betul-betul bisa melaksanakan itu dengan disiplin apa yang sudah dipelajari selama di sanlat ya. Barangkali itu ya Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma. Masya Allah ya. Baik, waktu kita 7 menit lagi. Ini akan ada yang ditayangkan juga tentang orang tua asuh nih. Nampaknya Pak Ruli, Kang Apip atau operator supaya bisa lebih dipahami ya. Jadi selain audio kita visual, jadi lihat yang sudah disiapkan dari program orang tua asuh ini. Kalau bicara sanlat tadi memang kita sudah bertahun-tahun ya Ustadz Herman melakukan program, dan tentu di situ ada pengembangan, ada perbaikan, ada terus bagaimana kita meningkatkan supaya lebih baik lagi. Ya, metodologi ini sangat penting ya dalam istilah pepatah itu at-thariqatu ahammu minal madah. Metode itu lebih penting daripada materi. Wal mu'allim ahammu minal thariqah, dan juga pengajar tadi ada fasilitator, ada yang pusat pengisinya, itu juga penting dengan metode ini. Jadi semuanya menjadi sebuah program yang insya Allah bisa merubah bagi generasi kita lebih baik. Baik, sudah ada Kang Apip? Atau masih berdua? Ya, sudah ada. Silakan Bapak Ibu, kita tanyakan 1 menit tentang dari pantai menuju kota, berlari mengejar asa. Waalaikumsalam. Melepas hangatnya pelukan orang tua tercinta, menimba ilmu menjauh di sana. Hampir lelah kakiku mengayuh, berhambur air mata menguras peluh. Sepeda ini menjadi saksi, gigihnya aku mempersiapkan diri.
3 tahun menjadi santri, cita-cita kian terpatri menjadi pemimpin bangsa di masa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, agama kita, agama Islam sangat memperhatikan pendidikan yang disiapkan untuk generasi penerus yang lebih baik daripada kita. Umat membutuhkan generasi yang akan mampu ya untuk membawa panji-panji kejayaannya di waktu yang akan datang. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk menjadi bagian dari kebaikan bersama dengan menjadi orang tua asuh, dan insya Allah dengan menjadi orang tua asuh tentu akan menghadirkan pahala jariah yang tidak putus-putus, baik dari sisi ilmu yang bermanfaat maupun juga amal-amal yang kelak akan ditunaikan oleh para santri ini ketika dewasa. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian, tim operator ya. Kita masih punya waktu 3 menit lagi. Ada pertanyaan nih, langsung mungkin nanti sekaligus penutup dari Ustadz Herman dan juga Pak Ruli ya. Untuk Herman, pertanyaannya, ini pesantren kilat untuk orang tua ada enggak katanya. Sekaligus nanti statement penutup. Kemudian dari Pak Ruli, ke Pak Ruli ini, apakah masih buka Pak? Katanya ini untuk program beasiswa SMA, itu satu ya, dan yang kedua bagaimana untuk menjadi bagian dari orang tua asuh. Baik, masing-masing 1 menit nih karena waktunya 2 menit. Silakan Ustaz Herman dulu. Baik Ustaz, alhamdulillah. Memang untuk yang Ramadan kita khusus pesantren kilatnya anak dan remaja Ustaz ya. Tapi kalau memang mau ada yang mendaftar, silakan saja. Mungkin orang tua di pesantren Darut Tauhid sebetulnya ada, insya Allah saja. Ada pesantren-pesantren. Ada PMK Ramadan, Ustaz. Jadi orang tua ini khusus pesantren masa kemasan Ramadan ya. Jadi programnya tidak di DTI, silakan. Tarbiyah. Ya, pesantren ya, tarbiyah. Nah, khusus untuk di DTI kita menangani yang anak dan remaja, Ustaz. Kita bagi 2 gelombang, Ustaz, untuk Ramadan ini. Pertama tanggal 22 sampai 26 Ustaz, 22-26 April, kemudian tanggal 26 sampai 30 April. Ini kegiatannya akan online dan offline. Ya, ini 2 gelombang. Tingkatnya Ustaz, tingkat SD kelas 4, 5, 6, kemudian SMP dan SMA. Ya, jadi silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri tingkat SD, tingkat SMP dan SMA yang mau ikutan program pesantren kilat MQ Ramadan di Darut Tauhid, ini ada dua gelombang ya. Gelombang 1 tanggal 22 sampai tanggal 26, 5 hari Ustaz. Kemudian gelombang 2-nya juga sama 6 hari ya, dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Fasilitas yang diberikan insya Allah Ustaz, ada penginapannya tentu, kemudian makan sahur, buka dan segalanya insya Allah difasilitasi, pendampingan. Kemudian yang menarik ada olahraga sunnah Ustaz. Jadi ada berkuda, ya, ada memanah, gitu. Kemudian ada outbound-nya juga, ya, insya Allah. Jadi kegiatan-kegiatannya dibikin bahagia sekalipun dalam kondisi sedang berpuasa, insya Allah, gitu. Baik. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik, silakan saja bisa daftar ke DTI, ya, di nomor telepon Ustaz Punten terakhir ini nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pendaftaran di 0811 ya 2339 ya. Kemudian 008. Nah, atau di 0822
0822 3000 0445 ya. 0822 3000 0445 ya. Gampang Ustaz ya. 0822 3000 0445. Silakan. Insyaallah ini akan memudahkan untuk daftar. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ustaz Herman ya. Pak Ruli, silakan Pak tentang pertanyaan tadi. Jadi gabung jadi orang tua asuh. Ya, jadi untuk yang orang tua asuh tentu masih sangat dibutuhkan. Silakan, nanti ada beberapa informasi yang bisa dilihat melalui media-media ya, Titik Peduli. Untuk yang SMA ini harus dikonfirmasi dulu ya, kelihatannya sudah hampir inden gitu untuk peserta ya. Tetapi kalau untuk orang tua asuhnya tetap kami sangat membutuhkan, masih terbuka karena memang budget yang dicadangkan tahun ini naik sampai 27% ya, jadi memang cukup banyak dan mudah berharap Bapak dan Ibu semua bisa berpartisipasi. Ini ada call center, WA centernya 0813 12 1712, bisa ditanyakan ke sana, baik untuk siswa orang tua asuhnya. Ya, demikian Ustaz. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Pas waktu kita jam 6. Ya, semoga ada ilmu, hikmah, manfaat, dan kebaikan dari pertemuan kita di pagi hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Herman dan Pak Ciruli yang sudah bergabung, dan juga Bapak Ibu yang tergabung di Zoom, yang menyimak melalui MKTV, MKFM, melalui YouTube, melalui IG, melalui Twitter, melalui Facebook juga. Semoga hari ini kita dapat ilmu dan wawasan yang lebih baik lagi. Terima kasih, saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mulyadi, Haji Ruli. Dari pantai menuju kota, berlari mengejar asa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Melepas hangatnya pelukan orang tua tercinta, menimba ilmu menjauh di sana. Menebar manfaat untuk umat, menyampaikan amanah kepedulian Anda semua. DT Peduli berdedikasi sepenuh hati untuk menciptakan kebahagiaan sampai pelosok negeri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk yang diperoleh seorang mukmin dari amalannya dan kebaikannya sesudah kematiannya adalah ilmu yang ia sebarluaskan, anak soleh yang ia tinggalkan, atau mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Menghadirkan para dai tangguh sebagai bentuk pendampingan menyeluruh dalam memberikan pembelajaran Al-Quran agar dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan.
Semoga berkah Al-Quran ini terus mengalir kepada setiap insan yang senantiasa istiqomah mentadaburi. Raih pahala mengalir abadi dengan berwakaf Al-Quran sampai ke pelosok negeri bersama DT Peduli. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.